Ya, saya kira seluruh dunia eh, merasa perlu mewaspadai dan juga bisa merespon begitu kepresidenan Trump yang 2.0 ini. Ketika Trump pertama kali jadi presiden, itu dia betul-betul mengubah kebijakan Amerika Serikat. Darinya tadinya Amerika Serikat itu adalah pendukung utama globalisasi. Trump menarik diri, Amerika menarik diri dari globalisasi. Amerika Serikat tadinya yang mendukung multilateralisme, Trump justru menarik diri dari multilateralisme. Amerika Serikat yang mendukung kerjasama internasional di berbagai bidang, termasuk misalnya isu climate change. Amerika Serikat di bawah Donald Trump menarik diri. Jadi yang akan kita lihat adalah ini Amerika Serikat yang boleh kita katakan kebijakan Make America Great Again. America First itu ya Amerika yang sebenarnya sangat egois, sangat inward looking, dan katanya pokoknya dia hanya akan memikirkan bagaimana masyarakat Amerika itu bisa maju dan melihat hubungan dengan luar itu betul-betul zero sum game, untung rugi. Kalau Amerika untung, orang lain rugi. Kalau orang lain untung, Amerika rugi. Jadi dia tidak melihat bahwa kita hidup di dalam saling ketergantungan, bahwa masing-masing negara harusnya bekerja sama menangani isu-isu global seperti isu pandemi, isu perubahan iklim, isu tantangan-tantangan keamanan non tradisional lainnya yang memerlukan kerjasama internasional selama ini, dan Amerika merupakan tokoh utama yang mendukung kerjasama tersebut. Sekarang Amerika justru menarik diri. Kita tahu di WHO ketika Amerika mengalami ketika dunia menghadapi pandemi, justru Trump waktu itu Amerika Serikat tidak berada di dalam WHO. Dia itu yang salah satu yang dia tarik dirinya. Kemudian Biden masuk kembali ke WHO, sekarang dia keluar lagi ke dalam WHO. Ini perlu diperhatikan oleh masyarakat internasional karena memang selama ini uh, donatur besar terhadap WHO itu adalah Amerika Serikat. Tentang climate change, kita Indonesia mengatakan akan uh, mengurangi emisi gas kita, dan kalau ada dengan dukungan internasional itu akan lebih cepat begitu. Dan Amerika termasuk dalam salah satu negara yang memberikan dukungan ketika Indonesia menjadi anggota G20. Indonesia mendapatkan dukungan dalam langkah Just Energy Transition Partnership Amerika Serikat dan Jepang yang memberikan dua negara yang merupakan pendukung utama dari upaya pindahnya Indonesia ke energi baru dan terbarukan. Sekarang Amerika menarik diri dari hal tersebut. Jadi ini banyak sekali implikasinya. Tadi Anda berbicaranya tentang isu trade. Uh, Perlu dikoreksi ya bahwa Trump tidak mengancam 100% tarif kepada seluruh anggota BRICS hanya karena mereka anggota BRICS. Tapi kalau terjadi dedolarisasi yang betul-betul menggantikan dolar gitu. Tadi saya ada setuju dengan Ibu Dina tadi bahwa perlu mengurangi hegemoni dolar. Uh, Sekarang ini sebenarnya sudah terjadi di lingkungan ASEAN, di lingkungan negara-negara misalnya trading dengan Indonesia dengan RRT misalnya, itu sudah memakai currency atau mata uang masing-masing. Tetapi terus terang saja, saya kira para pengusaha Indonesia pun kalau harus mau menyimpan devisanya dalam perdagangan internasional, kalau kita hanya berdagang dengan negara-negara di Afrika atau di negara di Amerika Latin dan sebagainya, pasti maunya dibayar dengan dolar, tidak mau dibayar dengan rubel atau dengan yuan begitu. Karena hard currency, saya yakin di kantong-kantong Anda semuanya, kalau Anda berjalan ke luar negeri pasti menaruh dolar atau euro karena itu tetap masih mata uang yang kuat. Dan Amerika sendiri kita tidak bisa abaikan, walaupun posisinya sebagai trade partner atau mitra dagang Indonesia sudah disalib oleh RRT. Sekarang Indonesia ekspornya paling banyak ke RRT, tapi Amerika Serikat masih merupakan pasar nomor dua. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita putus saja dengan Amerika Serikat. Nah, saya melihat BRICS bukan tidak harus dilihat sebagai semata-mata counter terhadap G7 atau terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Karena kalau kita lihat itu di dalam BRICS sendiri kan keanggotaannya sangat beragam.
Ada Brazil di situ yang merupakan ya negara di Amerika Latin, punya hubungan ekonomi yang juga sangat dekat dengan Amerika Serikat. Ada India di situ yang dinamika hubungannya dengan RRT itu sangat sangat apa problematik sekarang. Hubungan antara Beijing dengan New Delhi itu sangat buruk. Sehingga walaupun mereka India dan RRT sama-sama di BRICS, India itu adalah bagian dari the Quad yang merupakan grouping dengan Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Ada Afrika Selatan di situ yang juga memiliki hubungan yang baik dengan negara Barat maupun dengan RRT dan sebagainya. Jadi dengan masuknya Indonesia di situ, saya mendukung pernyataan dari Kemlu, dari Menlu bahwa ini menegaskan posisi non-aligned Indonesia, kebijakan bebas aktif. Jadi Indonesia sendiri ingin memastikan jadi BRICS bukan jadi platform yang akan hanya semata-mata didominasi oleh Rusia dan Cina anti Amerika. Indonesia ingin memperjuangkan kepentingan dari Global South, dari negara-negara berkembang di situ. Rusia bukan bagian dari Global South sebenarnya, dia bagian dari negara Eropa di sana. Jadi saya kira kita perlu cerdas memainkan platform BRICS ini, tapi pada saat yang sama Indonesia juga menginginkan dukungan dari Amerika Serikat supaya aplikasi kita untuk menjadi anggota OECD itu bisa berjalan dengan mulus. Ya, Indonesia telah lebih dahulu ingin menjadi anggota OECD. Jadi di sini Amerika Serikat yang semakin egois, yang tidak lagi ingin memainkan peran sebagai pendukung gerakan internasional begitu perlu mendapatkan sikap dari Indonesia dan dari negara-negara lainnya. Kita jangan semakin inward looking juga. Kita juga harus menggunakan bermacam platform regional melalui ASEAN, platform multilateral, platform dari apakah itu melalui gerakan non-blok, apakah itu melalui BRICS, apakah itu melalui East Asia Summit, ASEAN Regional Forum, G20 dan sebagainya. Amerika ini perlu ditunjukkan juga ya bahwa dia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan baik dengan dunia lain. Nah, dengan Trump yang sangat transaksional dan dikatakan tadi dia adalah businessman, barangkali berbicara dengan dia ya lebih kepada hitungan untung rugi sama-sama untung. Kalau Anda ingin berhubungan bisnis dengan seseorang, kalau hanya Anda aja yang untung, dia selalu rugi, mitra dagangnya tentu tidak akan terjadi transaksi. Jadi dalam hal ini nggak bisa hanya zero sum game tersebut, harus sama-sama untung begitu. Jadi dalam hal ini Indonesia sebagai negara dengan kekuatan menengah dan selama ini dianggap sebagai pembuat jembatan dan punya hubungan baik dengan semuanya, seperti Presiden Prabowo itu menginginkan bahwa Indonesia adalah negara yang 1.000 teman dan tidak ada musuh, dekat dengan RRT, karena itu negara besar dengan budaya yang lama, dekat dengan Amerika Serikat, karena itu juga negara besar, dan kita memiliki hubungan yang dekat dengan keduanya, terutama dalam bidang security. Indonesia itu lebih dekat ke RRT, ke Amerika Serikat, bukan lebih dekat ke RRT ya. Jadi kita memainkan peran yang cantik di tengah-tengah. Baik. Dan saya yakin Presiden Prabowo bisa berbicara juga dengan Presiden Trump. Bu Dewi juga sepakat dengan Bu Dina bahwa kita bertahan. Saran Ibu kepada pemerintah bertahan di BRICS. Ya, kita bertahan di BRICS tapi juga mentransformasi BRICS itu juga, dan kita juga harus realistis. Meninggalkan dolar itu tidak akan mudah. Saya tidak memiliki yuan di kantong saya atau memiliki rupiah. Pasti kalau jalan, Mas Kang Deddy juga kalau di kantongnya jalan itu tidak akan mengantongi uang Afrika Selatan begitu, kecuali kalau mau pergi ke Afrika Selatan. Dan dunia ini kalau sesama negara BRICS ingin berdagang dan ingin menggunakan currency masing-masing, saya kira itu sesuatu yang bisa perlu didorong ya. Tetapi kalau misalnya Anda berdagang dengan Uni Eropa, tentu uangnya mungkin euro. Tapi kalau ada Amerika Serikat sebagai jurusan ekspor kita nomor 2, gitu ya, tentu tradingnya dengan dolar begitu ya. Butuh waktu mungkin Bu, butuh waktu juga, butuh proses. Ini BRICS kan satu ikhtiar mungkin untuk paling tidak mengurangi hegemoni dari dolar ini. Tapi mereplace dolar itu sesuatu secara realistis ya, itu adalah tidak realistis ya. Karena itu tadi dia hard currency. Kalau seandainya satu saat yuan menjadi hard currency, Anda bangga dengan tabungan
ada tabungan yuan gitu makanya kan jadinya itu mungkin satu saat akan ke situ, tapi di saat ketika itu belum menjadi hard currency, yang perlu kita usahakan adalah trading di antara sesama negara BRICS. Ini kan sama-sama negara yang banyak tradingnya, itu dipakai local currency, itu sudah terjadi, bisa dan bisa terjadi ya. Baik. Itu kita dukung. Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar, dan kalau anak muda bilang ini main cantik lah. Cantik. Indonesia itu selalu main cantik. Ya, karena bagaimanapun juga. Karena kiri oke, tapi jangan pusing sendiri ya. Yang perlu kita hindari adalah eskalator turun, kita naik di eskalator tersebut. Itu jangan. Kita capek, tapi nggak nyampe-nyampe ya. Melawan arah. Tapi tetap harus ada ikhtiar. Dan bagaimanapun juga, dengan Trump atau tanpa Trump, memang Amerika memang egois. Itu bawaan badan memang secara dari dulu. Karena memang merasa superpower dan memiliki resources yang bukan main di dunia ini, yang agak sulit mungkin kita hadapi. Akan tetapi tetap kita harus saling memanfaatkan.